Salam saudara sekalian yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada pertanyaan yang diajukan dan pertanyaannya adalah seperti ini. Mengapa ada banyak gereja di kota dan sebagian besar di kota besar? Mengapa ada banyak gereja di kota itu cepat mekar dan akhirnya cepat besar, bahkan ada juga yang akhirnya menjadi terbesar di dalam kota itu. Kembali pertanyaannya adalah, mengapa ada banyak gereja yang nampak cepat mekar, menjadi besar, dan ada juga yang akhirnya menjadi terbesar dalam kota tersebut? Jawabannya sebenarnya gampang. Ada yang menjawab doanya kuat, saya katakan amin. Ada yang menjawab khotbahnya hebat, saya juga katakan amin. Ada juga yang menjawab pujian penyembahannya yang luar biasa, saya juga katakan amin. Tetapi jawaban saya adalah sederhana. Saya tidak menjawab secara teologis, saudara. Bahkan untuk melihat dasar Alkitabnya juga nggak ada. Saya menjawab secara praktis saja. Mengapa ada banyak gereja di kota, khususnya di kota-kota besar itu cepat mekar, besar, dalam arti jemaatnya banyak, saudara? Jawabannya gampang. Jawaban yang pertama adalah karena gereja tersebut ditanam atau didirikan di kota di mana di situ sudah banyak sekali gereja. Baik gereja yang kecil maupun gereja yang besar, atau gereja yang jemaatnya sedikit maupun gereja yang jemaatnya sudah banyak. Jadi itu jawabannya. Kenapa ada gereja-gereja yang rasanya cepat mekar, besar, bahkan bisa menjadi terbesar dalam sebuah kota? Tadi jawabannya, yang pertama karena gereja ini ditanam, didirikan di kota di mana di situ sudah banyak gereja yang berdiri sebelumnya, baik dari gereja kecil maupun gereja besar. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika gereja baru muncul kemudian besar, kenapa itu terjadi? Karena memang terjadi yang namanya perpindahan, mutasi. Mutasi dari mana? Dari gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Dari gereja-gereja yang ada di wilayah itu. Jadi menjadi besar karena perpindahan. Baik dari gereja kecil maupun gereja besar. Jadi ada transfer jiwa, saudara. Jadi ada perpindahan anggota gereja. Dari gereja yang berdiri sebelumnya kepada gereja-gereja yang lebih baru. Nah, pesan saya adalah gini. Kalau yang berpindah itu dari gereja yang besar, yang sudah mapan, yang menganut sistem pemerintahan presbiterial, maka nggak begitu berpengaruh terhadap gerejanya dan juga tidak begitu berpengaruh terhadap pendeta atau gembalanya. Kenapa? Karena gereja yang menganut sistem presbiterial itu pendetanya itu digaji. Jadi jemaat mau berkurang, mau enggak, itu tidak berpengaruh terhadap penghasilan pendetanya. Jadi bukan hanya digaji, mereka juga dikasih fasilitas, ada kendaraan, ada tidak mikir bayar listrik, tidak mikir bayar air, fokus kepada yang namanya pelayanan. Ini gereja-gereja presbiterial. Jadi perpindahan jemaat ke gereja lain tidak begitu berpengaruh. Tetapi ingat, ketika yang berpindah adalah dari gereja-gereja yang bukan presbiterial, tapi gereja-gereja yang kecil. Dan gereja ini adalah gereja tadi, di mana gembala atau pendetanya mendapat penghidupan itu
dari jemaat, bukan gaji, tapi dari persembahan jemaat, dari persepuluhan atau dari yang lain. Nah, kalau gereja-gereja yang kecil ini jemaatnya pindah, lah ini sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap penghidupan gembalanya, terhadap penghidupan pendetanya, karena dia nggak digaji. Jadi kalau jemaatnya pergi, ya tentunya berimbas kepada kurangnya pemasukan. Padahal dari pendeta-pendeta yang di luar sistem presbyterial tadi, kalau gereja itu kecil, dia harus menanggung segalanya. Dia harus menanggung operasional gereja, dia harus memikirkan listrik sendiri, PDAM sendiri, telepon sendiri, dan semuanya harus sendiri. Nah, ketika jemaatnya pindah ke tempat yang lain, maka itu akan mempengaruhi yang namanya penghidupan, mempengaruhi yang namanya penghasilan. Nah, mungkin ini yang banyak akhirnya dialami oleh gereja-gereja di kota besar, saudara. Ya, banyak yang akhirnya mengalami, ya saya tidak tahu apakah ada yang akhirnya kekurangan atau tidak. Tapi yang jelas, gereja-gereja yang menganut sistem episkopal di mana gembala, pendeta yang mendapatkan kekuasaan atau otoritas di dalamnya, dia mengandalkan penghidupan dari persembahan. Ketika jemaatnya pergi, maka itu akan mengurangi persembahan. Nah, kalau jemaatnya banyak yang pergi, berarti juga akan mengurangi yang namanya persembahan. Jadi di dalam kota besar bisa saja terjadi gini, saudara. Jadi yang kaya itu semakin kaya. Jadi gereja yang besar ketika semakin bertambah jemaatnya, maka dia akan semakin besar penghasilannya. Sebaliknya gereja yang kecil ini, ya, mungkin dia sendiri sudah mengalami banyak kesusahan, harus berjuang, saudara, karena hidupnya dia harus mengandalkan yang namanya berkat Tuhan. Jadi semacam sukarela. Kalau jemaatnya digerakkan untuk memberi perpuluhan, ya kasih, kalau enggak ya enggak. Nah, jemaat yang seperti ini kalau dia pergi ke tempat lain, nah tentunya dia akan mengalami pergumulan yang lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat sekarang mengembalakan di gereja-gereja besar yang ada di kota, mulailah perhatikan. Mungkin ada di kota itu, di sekitar saudara yang saat sekarang ada pendeta yang sudah lama berdiri, tapi jemaatnya mungkin semakin berkurang karena kesedot, saudara, gereja yang besar. Coba perhatikan mereka. Bukankah mereka juga adalah bagian dari tubuh Kristus yang perlu mendapatkan perhatian? Jangan sampai merasa gerejanya begitu diberkati, tapi tidak peduli terhadap mereka yang mengalami kekurangan, yang mengalami mengalami serba mungkin pas-pasan, saudara. Justru kalau merasa diberkati, Tuhan punya mau, yaitu supaya menjadi berkat. Ingat tadi, kalau gereja presbyterial yang sistem gaji tidak ada pengaruh, tapi kalau gereja yang gembalanya memang hasil dari penghasilannya dari persembahan, itu sangat berpengaruh. Ingat, gereja-gereja besar bertanggung jawab terhadap para pendeta, gembala dari gereja-gereja kecil ini. Itu yang pertama. Mengapa ada gereja di kota itu cepat mekar dan besar? Karena dia dapat transfer jiwa, perpindahan jiwa dari gereja-gereja yang ada di sekitarnya, baik dari gereja kecil maupun gereja besar. Tidak mungkin, saudara, sebuah gereja menjadi cepat besar, cepat mekar, kalau di situ belum ada gereja sebelumnya. Tidak mungkin, saudara. Coba cek di mana saja. Di mana gereja itu menjadi besar? Karena di situ ada gereja yang berdiri sebelumnya, baik gereja kecil maupun gereja besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gereja-gereja di kota-kota besar khususnya, saudara, cepat mekar dan besar? Yang kedua adalah karena dia dapat transferan jiwa dari daerah-daerah. Ya. Dia dapat kiriman jiwa dari desa-desa yang ada di seluruh Indonesia, dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia.
Jadi, saudara sekalian, ini yang harus betul-betul dipahami, disadari oleh setiap gereja yang sekarang merasa besar, yang ada di kota-kota. Kalau engkau besar, yang pertama karena engkau dapat topangan dari gereja yang ada di sekitarmu sehingga engkau menjadi besar. Yang kedua, menjadi besar karena dapat transferan jiwa, saudara. Ada perpindahan jiwa dari desa-desa, dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Saya adalah hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani di desa. Ya. Di desa, di daerah Jawa Tengah, saudara, di Kabupaten Banyumas, masuk ke dalam sebuah desa, saudara. Dan kalau bicara membaptis, sudah ratusan orang saya baptis. Menikahkan sudah puluhan orang saya nikahkan. Saya menggembalakan sudah 20 tahun lebih. Melayani sudah 30 tahun lebih, mengembalakan 20 tahun lebih. Jadi sudah ada ratusan yang saya baptis, berpuluh-puluh pasang saya nikahkan. Tapi kenapa tempat saya melayani, saudara? Sepertinya ajek jumlahnya, ya. Jumlahnya masih terus di bawah 50 dalam ibadah raya, saudara. Karena saya tahu, setiap tahun, ya, saya melayani dari orang dari dalam kandungan, ada yang dari bayi, dari balita, dari remaja, ada yang memang pemuda, saudara. Nah, setelah mereka lulus SMA, banyak di antara mereka merantau ke kota besar. Dalam rangka sekolah melanjutkan studi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tapi yang kedua juga dalam rangka cari kerja. Setiap tahun itu terjadi. Dari kampung saya, dari gereja di mana Tuhan tempatkan saya, saudara, mereka merantau ke kota besar. Dan tentunya ketika mereka merantau ke kota besar, mereka berjemaat di kota besar. Karena itulah pesan saya. Dimanapun engkau pergi, engkau harus tetap setia kepada gereja di mana engkau berjemaat. Jadi saudara sekalian, ada banyak gereja sekarang menjadi besar. Sederhana. Karena dia berdiri, ya, nanam gereja, di mana di situ sebelumnya sudah banyak gereja, dan dia menjadi besar karena memang dari situ banyak perpindahan, saudara. Yang pindah bukan hanya jemaat, saudara, bahkan bisa saja gembalanya itu dari gereja sekitar situ. Yang kedua karena memang dia dapat kiriman jiwa dari daerah-daerah, saudara. Nah, bagi saya itu hal yang biasa. Ya, karena jiwa itu memang punya Tuhan. Jiwa itu memang bukan punya saya, punya Tuhan. Ya. Jadi dimanapun dia berada, yang penting dia ada yang menggembalakan, yang penting dia dapat makanan rohani, dibina dengan baik. Itu bukan sesuatu yang perlu jadi masalah. Tapi yang terutama adalah mereka yang sudah besar, pesan saya, jangan menjadi sombong. Ya. Jangan sombong. Tapi tetap harus membangun yang namanya kesatuan dengan gereja di sekitarnya, karena kebesaranmu juga tidak lepas dari gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Dan juga bangun, saudara, hubungan dengan gereja yang di daerah. Karena gereja daerah sangat berperan untuk mengirim jiwa-jiwa kepada gereja-gereja besar yang ada di kota. Kita baru selesai menghadapi yang namanya pandemi dan kita masuk dalam endemi. Ingat, corona kemarin bukan kebetulan, tetapi itu merupakan cara Tuhan untuk kembali memurnikan gerejanya. Cara Tuhan untuk kembali memurnikan setiap hamba Tuhan dalam melayani. Ingat, melayani bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi melayani dengan pengabdian kepada Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan memberikan mahkota kepada setiap gembala, kepada setiap pendeta yang memang melayani dengan tulus, dengan ikhlas, dan bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tuhan memberkati. Haleluya.